Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati fillah, teman-temanku sekalian kelas 2 KMI yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah, diberikan kekuatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian fikih kita. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan matan Abu Syuja, pembahasan tentang Al-Hajru. Setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang Ar-Rahn atau gadai atau agunan, berikutnya kita akan membahas tentang masalah Al-Hajru. Para objeknya disebut dengan Al-Mahjur alaih, yang secara pengertian bahasa maknanya adalah orang-orang yang dicegah. Maksudnya dalam pengertian istilah fikih nanti akan kita jelaskan secara lebih jauh, yaitu adalah orang-orang yang dihalangi atau dilarang melakukan tasarruf, melakukan jual beli, melakukan sewa menyewa, ataupun kemudian memberikan hartanya, menghadiahkan hartanya, mewakafkan hartanya, dan yang semisal. Qala al-muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Wal hajru ala sittatin: as-sabiyyu wal majnunu was-safihu al-mubadhdhiru limalihi wal muflisu alladhi irtakabathu ad-duyun wal maridu al-makhufu alayhi fima zada ala ath-thuluth wal 'abdu alladhi lam yu'dhan lahu fit tijarah. وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، وتصرف المفلس يصح في ذمته دون أعيان ماله، وتصرف المريض فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة من بعده، وتصرف العبد يكون في ذمته يتبع به بعد عتقه. Ikhwati fillah rahimakumullah. Al-muallif rahimahullah mengatakan wal hajru ala sittatin. Al-hajr yakni pencegahan tasarruf dilakukan terhadap atau ditetapkan terhadap 6 golongan. Yang pertama as-sabiyyu, anak kecil, yakni dunal bulugh, anak yang belum balik, disebut dengan sabi yang dimaksud di sini. Yang kedua wal majnunu, orang yang majnun, orang yang gila. Yang ketiga was-safihu, dan orang yang safih, al-mubadziru limalih. Siapa itu safih? Al-mubadziru limalih, yang menghambur-hamburkan, yang melakukan tabdzir, yang memubadzirkan hartanya. Wal muflisu alladzi irtakabathu ad-duyun. Yang keempat, yang keempat al-muflis, orang yang muflis, yakni orang yang bangkrut. Alladzi irtakabathu ad-duyun, yakni orang yang irtakabathu, asal maknanya rakiba, maknanya mengendarai, menaiki. Berarti irtakabathu ad-duyun, yang ternaiki, artinya adalah yang terbebani. Irtakabathu, yang terhimpit ad-duyunu, oleh hutang. Jadi terhimpit, terlilit hutang. Bahasa kita terhimpit atau terlilit hutang. Bahasa Arabnya irtakabathu ad-duyun. Jadi seolah-olah hutang itu berada di atas pundaknya, berada di atas punggungnya, sehingga seolah-olah hutang itu naik di atas dirinya, sehingga dikatakan
irtakabathud duyun. Al-muflis, orang yang bangkrut, alladzi irtakabathud duyunu, yang dililit atau dihimpit oleh hutang. Wal maridu al-makhufu alaihi, dan orang yang sakit, al-makhufu alaihi, yang dikhawatirkan kematiannya diakibatkan karena sakit tersebut. Jadi sudah ada tanda-tanda mau mati akibat sakit tersebut. Fima zada ala thuluth, pada harta yang melebihi sepertiga dari jumlah total hartanya. Wal abdul ladzi lam yu'zan lahu fit tijarah, yang terakhir yaitu yang keenam adalah seorang hamba sahaya atau budak, alladzi lam yu'zan lahu, yang dia tidak diizinkan, lam yu'zan, yang tidak diizinkan lahu, bagi si abd, fit tijarati, dalam melakukan dagang. Ikhwati fillah rahimakumullah, teman-temanku sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan al-hajr yang menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini? Secara pengertian bahasa, al-hajr itu maknanya adalah al-man'u, pencegahan. Ya, disebut dengan pencegahan. Oleh karena itu maka akal itu disebut dengan al-hajr secara pengertian bahasa. Ya, akal itu disebut dengan al-hajr juga, atau al-hijr juga bisa, ya. Akal. Kenapa akal disebut dengan al-hajr atau al-hijr? Dikarenakan akal itu yamna'u sahibahu min irtikabi ma la yaliqu bih. Jadi akal ini bisa menghalangi seseorang dari melakukan sesuatu yang tidak layak. Ini karena punya akal. Oleh karena itu maka siapa yang kemudian melakukan perkara-perkara yang tidak layak, maka dia bisa dikatakan tidak berakal. Orang Jawa mengatakan, ya, akale didoloh nang dengkul. Artinya, ya, akalnya ini tidak berfungsi seharusnya, maka disebut tidak punya akal. Oleh karena itu maka Nabi SAW pun, ya, mengatakan, inna mimma adrakathu an-nubuwatu min kalam inna mimma ya adrakathu min kalamin inna mimma mohon maaf ya inna mimma adrakathu min kalamin nubuwatil ula fasna idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jadi Nabi SAW memberikan penjelasan bahwa kalau orang itu sudah tidak malu lagi, maka fasna ma syi'ta, ya lakukan apa saja. Bukan berarti maknanya Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan apa saja, bukan. Artinya Nabi SAW di sini memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang tidak punya malu, ya, ini bisa melakukan apa saja. Nah, kenapa dia tidak punya malu? Karena berarti akalnya tidak berfungsi dengan normal. Jadi akalnya ini tidak bisa menghalangi dia dari perkara yang tidak layak. Ini secara pengertian bahasa, maknanya al-hajr. Sedangkan menurut pengertian istilah, al-hajr itu maknanya adalah al-man'u min tasarrufin khasin bisababin khasin. Jadi maknanya adalah pencegahan dari tasarruf. Ya, tasarruf itu artinya ya, melakukan tindakan yang bersifat khusus. Apa itu? Ya, yang sifatnya maliyah, sifatnya hartawi. Seperti jual beli, sewa menyewa, ya, disebut dengan muawadat, jual beli, sewa menyewa. Artinya ada imbal balik di sana. Ataupun yang sifatnya tabarruat, seperti ya memberi, menghadiahkan, mewakafkan, ini tabarruat. Nah, ini sifatnya khusus. Jadi disebut dengan tasarruf khas.
bisa babin khosin, disebabkan karena adanya sebab yang khusus yang tadi diberikan penjelasan oleh mu'allif rahimahullah bahwa sebabnya hajar itu adalah 6, yaitu karena ya kecil, as-siba karena masih kecil, al-junun karena gila, as-safih al-mubadzir limalihi karena bodoh sehingga menghambur-hamburkan hartanya, kemudian karena muflis atau iflas, ya karena iflas, yani karena bangkrut, terlilit oleh hutang yang lebih besar daripada total hartanya. Kemudian yang berikutnya adalah karena sakit yang sudah mengkhawatirkan kematiannya, dan yang terakhir adalah karena dia seorang hamba saya. Jadi karena lirik ya, karena kebudaan atau sifatnya budak. Nah, maka hajar itu didefinisikan dengan man'ut tasarruf, ya, al-man'u min tasarrufin khasin bisababin khasin. Jadi mencegah dari satu tasarruf atau tertentu, ya dari tasarruf tertentu, bisababin khasin, disebabkan karena sebab-sebab tertentu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, ketika kemudian kita melihat dari definisi ini, maka berarti hajar, ya, hajar itu terbagi menjadi beberapa bagian, ya, menjadi dua bagian, ya. Ada kalanya hajar itu dilakukan dalam rangka untuk kebaikan orang yang dihajar. Jadi untuk kebaikan orang yang dicegah tasarruf. Dan yang kedua adalah dilakukan dalam rangka kemaslahatan orang lain, ya, kemaslahatan orang lain. Ya, jadi ada dua. Nah, siapa pihak-pihak yang dihajar? Ya, dihajar dalam rangka menjaga kemaslahatan dirinya sendiri, ya, dalam rangka menjaga kemaslahatan dirinya sendiri. Contohnya Sobi ini dihajar, tidak boleh jual beli. Kenapa? Karena demi kemaslahatan dirinya sendiri. Sebab kalau nanti dia boleh jual beli, ada orang membeli barang dari dia, dia nggak ngerti harganya, anak-anak masih belum mudeng, maka nanti dia akan rugi. Begitu pula Majnun, ya. Majnun ini dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan dirinya. Kenapa? Karena kalau orang gila boleh jual beli, nanti ada orang beli dari orang gila. Nah, repot, nanti pasti dibohongi itu orang gila itu, ya. Tentunya akan dibohongi orang gila itu. Nah, ini contohnya al-hajru limaslahatil mahjuri alaihi. Jadi melakukan hajar demi kemaslahatan mahjur alaih, demi kemaslahatan orang yang dihajar. Kemudian yang kedua adalah al-mahjur alaih, al-hajar limaslahati ghairihi. Jadi hajar dalam rangka menjaga kemaslahatan orang lain. Contohnya siapa? Orang yang hajar dalam rangka hajar dalam rangka menjaga kemaslahatan orang lain. Contohnya al-muflis alladzi irtakabat hutuyun, orang yang sudah banyak hutang. Artinya berarti hartanya itu sebenarnya adalah hartanya orang-orang yang meminjamkan uang ke dia, atau orang-orang yang dia punya hutang kepada dia. Nah, maka berarti kalau dia masih terus melakukan jual beli, atau kemudian dia menghibahkan hartanya, memberikan hartanya, menghadiahkan hartanya, ini merugikan pihak-pihak yang meminjamkan uang ke dia. Semakin banyak hutangnya akan semakin repot. Orang-orang yang meminjamkan uang ke dia semakin tidak ada harapan untuk bisa kembali. Nah, maka berarti dilakukan hajar dalam rangka limaslahati ghairihi, untuk kemaslahatan orang lain. Contoh lain siapa? Di sini kalau yang dari 6 ini berarti al-marid al-makhufu alaih, orang yang sakit, ya, yang dikhawatirkan mati. Demi kemaslahatan siapa? Demi kemaslahatan ahli warisnya. Sebab kalau
orang itu mau mati, tentunya ya normalnya ya dia sudah tidak lagi terlalu cinta harta. Maka kalau sudah mau mati masih cinta harta ini kebangetan. Nah, oleh karena itu maka orang mau mati ya cenderung akan melakukan kebaikan, mungkin infak, ya, wakaf atau menyedekahkan hartanya, mewasiatkan hartanya. Nah, oleh karena itu maka dibatasi. Lebih dari sepertiga tidak boleh. Kenapa? Karena demi kemaslahatan ahli warisnya. Nanti khawatir kalau kemudian semuanya dibolehkan tanpa batas, ahli warisnya yang akan bermasalah nanti, ya, tidak mendapatkan tidak mendapatkan bagian waris. Nah, ini contoh. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, itu berkaitan dengan pembahasan anwaul hajri. Jadi macam-macam hajar. Nah, berikutnya akan saya bacakan penjelasan Dr. Tib Al-Bugha berkaitan dengan persoalan dalil-dalil yang melatar belakangi atau yang melahirkan hukum-hukum yang tadi sudah kita bahas secara singkat atau secara global. Qala ta'ala, ya, kenapa as-sobi majnun, ya, kemudian safih al-mubadziru limalihi ini dihajar, ya. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat yang kelima. Al-Quran mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama. Dan janganlah kalian memberikan as-sufaha'a, orang-orang yang bodoh, safi. Jadi sufaha adalah jamak dari kata safi. Siapa yang dimaksud dengan safi? Di sini Dr. Tib Al-Bugha memberikan penjelasan wa huwallazi la yuhsinu tasarrufa bil mal, yaitu orang yang tidak bisa membelanjakan, ya, tidak bisa mengalokasikan, membelanjakan, menggunakan bil mali harta, wa yadha'uhu fi ghairi mawadhihi, dan membelanjakan harta, menggunakan harta, mengalokasikan harta pada selain tempatnya. Itu namanya safi. Ya, namanya safi. Orang ya sehari penghasilan kerjanya 100.000 misalnya, anaknya 2, ya misalnya seperti itu, butuh makan, punya istri, punya kebutuhan macam-macam, ya. Tapi kemudian dari hasil kerjanya seharinya 100.000, ya misalnya yang 50.000 itu dia gunakan foya-foya untuk membeli ini itu yang tidak ada keperluan sama sekali misalnya. Maka ini tergolong sebagai safi. Karena apa? La yuhsinu tasarruf bil mal. Tidak bisa membelanjakan harta wa yadha'uhu fi ghairi mawadhihi, dan menempatkan harta, mengalokasikan harta, menggunakan harta tidak pada tempatnya. Ini namanya safi, ya. Bahasa Jawanya bodoh, atau bahasa kasarnya itu, ya, orang sering menyebut itu ya bodoh, goblok atau bodoh, itu bahasa Jawa. Nah, safi. Nah, oleh karena itu Al-Qur'an mengatakan tentang orang-orang yang menolak, ya, perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Allah katakan sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Disebut oleh Quran sufaha, safi, karena tidak bisa menempatkan posisinya. Masalah kiblat itu kan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya fanatisme kepada kelompok tertentu atau kepada bumi tertentu, ya. Allah tidak punya kepentingan apapun terhadap makhluknya. Maka kemana Allah mengarahkan ketika kita sholat, yaitu hak prerogatif Allah, semata-mata hanya Allah. Loh, kok ada orang gak cocok, orang Yahudi, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat selama 16 atau 17 bulan menghadap Baitul Maqdis, mereka senang.
Tetapi ketika pindah ke Ka'bah lagi, setelah turunnya ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, wah mereka mencak-mencak, oh Muhammad ira bener. Dulu rodok bener ngadep ke Baitul Maqdis, rodok bener, saya kira bener. Nah, jadi begitu. Maka Quran mengatakan sayaqulus sufaha, orang-orang bodoh itu akan mengatakan ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha, apa yang membuat orang-orang yaitu berpaling dari kiblat yang pertama, kiblat semulanya, begitu. Nah, oleh Al-Qur'an disebut sufaha. Kenapa? Karena tidak mampu menempatkan posisinya. Kiblat itu hak Allah, walillahil masyriqu wal maghrib, yaitu haknya Allah. Allah yang punya timur, Allah yang punya barat. Ya terserah Allah Subhanahu wa taala ya kemana manusia ini diarahkan untuk sholat, ya, menghadap ketika sholat. Maka disebut dengan safih. Tidak bisa menggunakan anggaran, ya namanya safih sebenarnya itu perlu dimahjur alaih, perlu dijadikan mahjur alaih. Ya, tidak bisa menggunakan anggaran, tidak bisa mengelola harta. Kalau misalnya negara itu berarti ya tidak bisa mengelola harta negara, ini ya statusnya mahjur alaih. Jadi kalau jadi pemimpin ya repot itu ya. Jadi seharusnya menurut fikih itu mahjur alaih, harus dicegah dari tasarruf lah. Tapi kalau terus jadi pemimpin ya berarti musibah itu bagi rakyatnya ya. Ibaratnya kita punya bapak, tapi bapak kita itu safih ya, bapak kita itu tidak bisa ngelola harta, gak karu-karuan ya, hasil kerjanya itu gak jelas, penggunaan hartanya enggak jelas. Yang melarat siapa? Yang melarat ya anak istrinya, harus kalang kabut kabeh. Nah itu begitu, gara-gara safih. Maka orang tua ini harus dihajar. Nah, ini pembahasan tentang safih. Wala tu'tus sufaha amwalakum, jangan berikan kepada as-sufaha amwalakum, harta kalian. Maksudnya harta mereka sendiri yang diamanahkan oleh Allah kepada kalian untuk kalian jaga. Jangan berikan dulu kepada mereka. Allati ja'alallahu lakum qiyama, yang Allah jadikan bagi kalian qiyaman ya, kewajiban bertanggung jawab, maknanya menjadi qiwama ma'asyikum ya, sebagai pilar atau sebagai penopang kehidupan kalian. Nah, kalau orang-orang safih ini, sobi, majnun, safih itu punya harta, maka tidak boleh diserahkan kepada mereka, karena harta ini menjadi qiwama ma'isyikum atau qiwama ma'ayisyikum, sebagai penopang kehidupan kalian. Maka jangan berikan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjaganya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang lain ya. Oh, di sini Dr. Tib Al-Buqa memberikan penjelasan ya. Amwalikum, maknanya nusiba al-malu ilal jami', harta dinisbatkan kepada semuanya. Al-Quran mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum, harta kalian semua. Harta dikatakan harta kalian semua, dinisbatkan kepada semua manusia. Kenapa? Li'annahu malullahi ta'ala, sebab harta itu hartanya Allah. Walil ummati haqqun fiha, dan umat punya hak terhadap harta itu. Wa in kana milkan khassun lil fardi, sekalipun itu harta milik individu. Jadi ketika kita mengkaji ekonomi Islam, artinya ekonomi Islam itu ya bagaimana memandang harta di dalam fikih Islam, bagaimana mentasarrufkan menggunakan harta, bagaimana memperoleh harta, bagaimana membelanjakan harta ya. Itulah yang disebut dengan ekonomi Islam, sebenarnya begitu. Nah, berbicara tentang itu berkaitan dengan masalah kepemilikan, maka ada kepemilikan disebut dengan kepemilikan individu, milkiyah fardiyah, ada kepemilikan yang disebut dengan milkiyah ammah, kepemilikan umum, dan juga ada milkiyah daulah, kepemilikan negara. Ini ada di dalam kitab-kitab para ulama, kitab-kitab fikih ya, para ulama. Nah, ayat Al-Quran ini memberikan filosofi terkait dengan masalah harta. Apa itu? Bahwa harta itu semuanya sebenarnya hakikatnya milik Allah.
Oleh karena itu Quran mengatakan wala tu'tus sufaha amwalakum, harta kalian. Itu bukan berarti maknanya harta orang tua atau harta misalnya si A atau si B, bukan. Tetapi sebenarnya itu hartanya si Majnun, hartanya si Sobi, hartanya si Safi. Tetapi ya harta-harta dari masing-masing orang tadi itu tidak boleh diberikan kepada orang-orang itu. Kenapa? Karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk memegang harta. Kalau memegang harta jadi kacau. Nah, maka Quran mengatakan al-amwalakum, harta kalian. Itu bukan berarti maknanya harta kita sendiri, bukan, tetapi maknanya ya hartanya orang-orang itu. Cuma Quran menggunakan kata amwalakum, ya ada maksud apa? Dr. Tib Al-Buqa memberikan penjelasan, nusibal malu ilal jami'i li'annahu malullahi ta'ala. Harta dinisbatkan kepada semuanya, disandarkan kepada semuanya kalian, karena harta itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah salah satu fondasi asas atau ya pilar ekonomi di dalam Islam, yaitu bahwa harta itu hartanya Allah. Karena hartanya itu hartanya Allah, maka Allah ya memberikan hak kepada umat manusia untuk menggunakan, untuk memanfaatkan sesuai dengan aturan dan cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pendapatan harta, ya, pendapatan terhadap harta tidak sesuai dengan aturan Allah, maka dianggap itu bukan kepemilikan. Kita mendapatkan harta dari hasil garong, hasil nyuri, hasil korupsi, atau upah dari misalnya ya berzina, atau upah menjadi pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal. Maka harta itu hakikatnya meskipun di tangan kita, di dompet kita, di rekening kita, itu bukan harta kita. Kenapa? Karena cara mendapatkannya tidak mendapatkan izin dari Allah. Padahal harta itu hakikatnya milik Allah. Begitu seterusnya kita bisa kembangkan. Nah, karena itu sistem ekonomi Islam itu bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis dari sisi ini. Salah satunya, bukan ini saja, tapi salah satunya dari sisi ini, yaitu dari sisi filosofi bahwa harta itu malullah, hartanya Allah, maka tidak ada kebebasan berkepemilikan. Tidak ada kebebasan berkepemilikan. Ya, karena semua yang atur Allah, mana yang boleh dimiliki dan mana yang tidak boleh dimiliki, itu ada ketentuannya. Dan bagaimana cara mendapatkannya, memperolehnya, serta bagaimana cara membelanjakan atau menggunakannya, mentasarrufkannya, itu Allah Subhanahu wa taala juga mengaturnya. Nah, ini asas yang sangat berseberangan dengan asas ekonomi dalam kapitalisme, yaitu kebebasan berkepemilikan, termasuk ya bebas untuk menggunakan harta untuk apa saja ya, karena memang prinsipnya kebebasan. Maka ini bertentangan dengan nas-nas Al-Quran. Baik, wa qala ta'ala fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adl. Dalam Al-Baqarah ayat yang ke-281, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya tentang masalah hutang piutang. Kalau kemudian pihak ya salah satu pihak itu ada yang safih atau ada yang lemah karena masih kecil atau tidak bisa imla ya, tidak bisa mendiktekan redaksi ya, maka fal yumlil waliyuhu bil adl, walinya yang menangani. Nah, dari sini berarti maknanya ada hajar ya. Siapa? As-safih, ad-dhaif ya, yakni yang masih kecil, anak-anak ya, orang yang tidak mampu, ini dilakukan atau diwakili oleh walinya. Berarti maknanya di sini ada al-hajar ya. Fa in kana alladhi 'alaihil haqqu, jika orang yang memiliki hutang safihan, safih, atau dhaifan atau dhaif ya. Safih ini di sini maknanya adalah tadi sudah, dhaifan di sini maknanya li sigharin, karena masih kecil, aw ikhtilali aqlin atau karena akalnya cacat. La yastatiu ayyumilla maknanya la yuhsinul imla'a, tidak bisa mendiktekan kata-kata, li uqdatin fi lisanihi wa nahwiha, karena ada keluh di lidahnya. Jadi lidahnya nggak bisa ngomong, keluh, nggak bisa lancar dan semacamnya. Nah,
Berarti maknanya fal yumlil waliyuhu bil adl. Yang melakukan imla, yang melakukan dikte itu adalah walinya. Oleh karena itu maka Dr. Tib Al-Buwa kemudian mengatakan wa wajhul istidlal bil ayat. Aspek penarikan dalil, ya, pengambilan kesimpulan dari ayat ini itu bagaimana? Annallaha ta'ala akhbar. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, menceritakan anna haula yanubu anhum auliya'uhum fit tasarrufat. Bahwa mereka itu yanubu anhum digantikan auliya'uhum oleh para wali mereka fit tasarrufat, di dalam melakukan tasarrufat, dalam melakukan tasarruf. Wa huwa ma'nal hajri, lah itulah yang disebut dengan hajar itu sendiri. Ma'nal hajar, makna hajar itu adalah dia diwakili oleh orang lain. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-6 Allah SWT berfirman, wa qala ta'ala wabtalul yatama amwalahum wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah, uji artinya ikhtabiru, ya, dicoba, diuji coba. Suruh belanja, dikasih uang, nanti bagaimana cara dia membelanjakan, bagaimana cara dia mengelola harta, dicoba, dikasih sedikit-sedikit, mungkin 50.000, ya 20.000, coba bagaimana dia mengelola harta itu, dicoba. Wabtalul yatama, dan uji coba, ya, ujilah al yatama, anak-anak yatim, hatta idza balagun nikah, sampai ketika mereka sudah mencapai atau ya mencapai usia balik, usia nikah, maknanya usia balik. Kalau mereka sudah balik, ya, awalnya menjelang balik diajari untuk belanja, diajari memegang uang, ya, dikasih dikit-dikit bagaimana responnya, bagaimana dia mengelola harta, menggunakan hartanya. Nah, kalau sudah dilakukan itu, kemudian dia sudah balik, bagaimana? Fa in anastum minhum rusydan, jika kalian anastum maknanya kalian menerka atau menyentuh, ya, tentu nggak bisa disentuh dalam arti fisik, ya, artinya merasakan, ya, dari mereka rusdan, adanya kepintaran, kepandaian, ya, adanya pemahaman. Fadfa'u ilaihim amwalahum, maka berikanlah kepada mereka harta mereka, harta yang sebenarnya yang sebelumnya dititipkan oleh Allah kepada kalian, harta mereka, ya, harta anak-anak yatim. Kalau mereka dirasa setelah usia balik itu dirasa sudah pinter, ya, sudah paham bagaimana menggunakan harta, bagaimana mengelola harta, maka berikanlah kepada mereka. Nah, jadi berarti maknanya di sini ayat ini, kata Dr. Tib Al-Buwa, faqad dallatil ayatu ala anna alladhi la yulmasu fihi rusydu la yudfa'u lahu maluhu. Ayat ini memberikan petunjuk atau menunjukkan bahwa orang, annalladzi, yakni orang, anak yatim, alladzi la yulmasu fihi, yang belum dirasakan, belum diterka, belum dirasa ada fihi dalam dirinya arusdu, kepandaian, kepinteran, la yudfa'u lahu maluhu, hartanya tidak diberikan kepada dirinya, wa yuhjaru alaih, dan dia masih dilakukan hajar. Nah, ini kemudian berkaitan dengan as-sobi, al-majnun, kemudian as-safih, dan al-mubadzir limalihi, ya, al-mubadzir limalihi, dalil-dalilnya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian berkaitan dengan wal muflis alladzi irtakabathu tuyun. Muflis alladzi irtakabathu tuyun, yaitu orang yang bangkrut, yang kebanyakan hutang, lebih besar hutangnya daripada hartanya. Kenapa harus dihajru? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Malik. Rawa Malikun, Imam Malik meriwayatkan an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu qala, sungguhnya Umar radhiyallahu anhu berkata, ala, ingatlah, innal usayfi'a, sungguhnya usayfi'a Juhainata, yaitu Usayfi' Juhainah, ya, Usayfi' dari Juhainah, radhiya min dinihi wa amanatihi an yuqala sabaqal hajjah, dia memilih, ya, daripada agamanya dan amanahnya
untuk dikatakan sabaqal hajja. Dia telah melebihi atau menyalip al-hajja. Jadi maknanya ya sabaqal hajja, dia lebih memilih mendapatkan pujian, lebih memilih mendapatkan sanjungan. Akhirnya ya dia mengalahkan aspek keagamaannya, mengalahkan aspek keamanahannya. Akhirnya apa? Faddana. Maka dia akhirnya pun berhutang mu'ridun, seraya berpaling anil wafa'i, dari membayar. Akhirnya mengejar popularitas atau mengejar gengsi, dia hutang, banyak hutang. Tapi setelah hutang tidak mampu bayar. Fa asbaha wa qad rina bihi. Nah, maka jadilah dia hutangnya ini sudah ya berkarat. Jadi sudah berkarat. Artinya tidak mampu lagi untuk dibayar. Faman kana lahu indahu syai'un falyahdur ghadan. Maka barang siapa merasa dulu pernah meminjamkan uang kepada dia dan sampai sekarang belum dibayar, falyahdur ghadan, maka hendaklah dia datang besok pagi, katanya Umar. Fa inna ba'i'u malihi, sebab aku akan menjual harta dia, wa qasimuhu, dan akan membagi-bagi harta dia, baina ghurama'ihi, di antara para pemberi pinjaman. Jadi di antara orang-orang yang dulu memberikan pinjaman kepada dia. Tsumma iyyakum, kata Umar, kemudian kalian jangan sekali-kali wadaina, berhutang. Jangan suka hutang. Fa inna awwalahu hammun, sebab awal hutang itu hammun, kesedihan. Wa akhiruhu husnun, dan akhirnya juga kesedihan. Jadi sukanya hutang itu kan ya. Ini seperti masyarakat dalam kapitalisme ini, utang ya. Negaranya ya utang, pemerintah ya utang, masyarakatnya ya senengane utang padha wae. Jadi akhirnya hidupnya ya, kata Umar, awwaluhu hammun wa akhiruhu husnun ya. Akhir awalnya itu sama-sama sedih isinya. Ya, jadi di sini berarti maknanya terjadi hajar terhadap seseorang yang disebut dengan muflis karena hutangnya oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Berikutnya, kenapa orang yang sakit, yang sudah parah, hampir dikhawatirkan meninggal dunia, juga dihajar, dilakukan pencegahan, melakukan tasarruf melebihi sepertiga hartanya ya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dalla ala dzalika ma rawahu Al-Bukhari wa Muslimun an Sa'ad ibn Abi Waqqas. Hal itu ditunjukkan oleh Al-Bukhari, oleh apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kalau dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya'uduni, menjengukku, fi ami hajjatil wada, pada tahun haji wada. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit. Min wajain, karena sakit, ishtaddabi, yang sudah parah. Ishtaddabi, karena sakit yang sudah parah yang menimpa aku. Fakultu, lalu aku berkata, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, inni qad balagha bi minal wajah. Sesungguhnya diriku ini ya qad balagha bi, telah sampai padaku minal wajahi, sakit. Artinya sakitku sudah benar-benar parah. Wa ana dzumalin, dan saya ini punya banyak harta. Wala yarithuni illa benatun, dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang anak perempuan ya. Nah, seorang anak perempuan ini tidak bisa menghabiskan harta. Kalau misalnya yang mewaris itu cuma seorang anak perempuan saja, anak perempuan tidak bisa menghabiskan harta. Jadi seperti itu. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini khawatir. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, afa atasaddaqu bi thulutsai mali, apakah aku boleh menyedekahkan 2/3 hartaku? Ya, 2/3 hartaku. Qala, berkata Nabi, la, tidak boleh. Fakultu, lalu kemudian aku berkata lagi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, bisyatri, separuh bagaimana Nabi? Separuh. Faqala, Nabi berkata, la, tidak boleh juga. Sumaqala, kemudian Nabi mengatakan, as-sulus, ya, 1/3 boleh. Was-sulusu kabir, dan 1/3 itu banyak. Au katsir, ya. Kabir besar, au katsir atau
kasir. Nabi mengatakan kabir au kasir, maknanya ya besar, banyak. Innaka antadhara, sesungguhnya kamu ya meninggalkan, li antadhara, asal susunannya begitu ya, dibuang huruf cernya ya, nazul khafid. Innaka antadhara, sesungguhnya kamu, li antadhara, meninggalkan, antadhara ay li antadhara, meninggalkan warasataka, ahli warismu, aghniya, dalam keadaan kaya. Khairun min antadharahum, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka alatan, dalam keadaan miskin, yatakaffafunan nas, meminta-minta kepada orang lain. Dari kata kaf ya, al-kaffu maknanya telapak tangan, sehingga kemudian kalau orang mengemiskan pakai telapak tangan, sehingga dikatakan yatakaffafunan nas, maknanya ngemis kepada orang. Nah, dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa maknanya orang yang sakit sudah khawatir ya meninggal dunia, maka dia dihajar, dilakukan pencegahan, melakukan tasarruf melebihi dari sepertiga hartanya. Wallahu alam. Demikian untuk sementara, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan masih masalah hajar ini pada kesempatan yang akan datang. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.